لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بوالدينا في بن حجر استغفر محمد وسيد بن حجر شيخنا كيجي محمد وعمر بن كيجي عبد الرحمن شيخنا كيجي عبد الوهاب بن كيجي عبد الصمد شيخنا كيجي محمد محمد أمثال شيخنا كيجي شيخ آدم شيخنا كيجي عربي الدين الحدي محمد زين شيخنا كيجي الشيخ محمود شيخنا كيجي جمحة بن موسى شيخنا كيجي أحمد زين بن سيد محمد بن علوي أبا سلماني الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا Bismillahirrahmanirrahim. As-sani wal husrun, hadis yang ke-22. An Abi Muhammad Abdullah bin Abdul Asir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'una khaslatan laha manihatul hamd. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'adiha illa adkhalahu Allahu al-jannah al-Bukhari. Kata Nabi, ini ada 40 amalan kebaikan. Kata 40 ini bukan berarti 40, saking banyak. Jadi jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan ibadah itu banyak. Bukan satu, bukan dua. Nabi menyebut angka 40. Ketika disebut angka 40 bukan berarti jumlahnya 40, saking banyaknya. 40 tahun lu gua nggak tanya. Saking keselnya, saking lamanya pakai bahasa 40 tahun tuh gua nggak tanya. Nah, a'laha manihatul ajzi, yang paling tinggi itu orang menyerahkan kambingnya kepada orang lain untuk diambil susunya. Zaman dulu nih, zaman dulu. Jadi masyhur punya kambing yang bisa diperah susunya, dikasih soma. Soma ambil susunya, udah selesai buat soma, dipulangin lagi tuh kambingnya, tapi tidak dipulangin susunya. Karena dulu kan kambing sama susu itu sesuatu yang luar biasa. Atau dulu onta yang ada susunya. Jadi ontanya dikasih orang yang ada susunya, kemudian diperah susunya, diambil. Habis itu tanya, dipulangin. Nah, sekarang apa sekarang? Motor. Luham pakai motor itu. Pakai buat nyari duit, pakai buat mohon maaf barangkali buat model, buat nyari barang segala macam. Ambil hasilnya, motornya pulang. Motor fisabilillah. Siapa aja boleh pakai ya. Sanggup begitu? Itu yang paling tinggi. Itu ibadah paling tinggi. Menyerahkan harta kita kepada orang lain untuk diambil manfaat, dan orang lain mendapatkan manfaat dari harta kita. Punya rumah, kontrakan banyak begitu. Ada orang susah, lu tinggal di mobil, gak usah bayar. Lu urusin listriknya aja, sama airnya bayar, kontrakan gak usah. Sampai nanti ketika dia sudah punya rumah, sampai nanti ketika dia sudah oke, dipulangkan lagi ke rumah. Itu paling tinggi, berat emang. Coba ada bayangin. Iya. Bayangin Hadi punya motor, kemudian Masyhur nggak punya, nggak ada di sini, kata Hadi, ini Masyhur pakai motor saya. Pakai Masyhur seminggu tuh buat ngojek, buat nyari segala macam. Seminggu Masyhur udah oke, rezekinya pulang lagi motornya sama Hadi. Jadi motor. Bahkan yang ngasihin bensin Hadi. Maka kata Nabi, 40 amalan ini yang paling tinggi begitu. Punya mobil. Teman nganggur dia, lu grab aja tuh mobil lu pakai. Berapa bayaran? Nggak usah bayar. Lu nyari duit aja lu buat keluarga lu. Nanti kalau udah beres, pulangin lagi mobil. Jadi orang mengambil manfaat dari yang kita punya, harta kita.
Kalau zaman Nabi itu kambing diserahkan, diperah susunya, kalau kambingnya dipulangin, susunya diambil. Itu tingkatan yang paling tinggi. Oh, bayangin ya. Nah, ada sih sekarang ada. Ada yang punya rumahnya tempatin orang nggak pakai bayar, ada. Menjarang dari sini. Maka kalau kita bayangin kayaknya, motornya belum lunas sih, boleh-boleh mau minjemin orang, motor itu belum lunas. Nah, ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Siapapun yang melakukan satu amal dari 40 itu, raja atau biha mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mu'udiha mempercayai janji Allah di dalamnya, illa adkhalahu bil jannah dipastikan masuk surga. Oke, yang tadi kita tinggalin. Ada amalan-amalan, ada kerjaan ibadah yang ada janjinya dari Allah. Baik janji pahala maupun janji surga maupun janji ampun. Ada orang ngerjain itu karena percaya dengan janji Allah, membenarkan janji Allah, mengharapkan pahala dari Allah, surga. Apa kira-kira? Nih, yang ada janjinya misalnya. Amalan. Yang ada janjinya. Dan kita ingin mengamalkan itu, ingin membenarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala. Misal ketika sedekah, Anja bil hasani falahu asyru amsalihha. 1 dibalas 10. Yang kita kerjain itu, kita sedekah itu kita membenarkan janji Allah. Maka libukan biasa bila kamatul habbatin ambatan, maksudnya 1 dibalas 700. Dah. Kata Nabi, siapa orang yang dari rumah berwudu kemudian jalan ke masjid, 1 langkah menghapuskan 10 dosa, melahirkan 10 pahala, gitu ya, meningkatkan 10 derajat. Kita kerjain itu dalam rangka mempercayai pahala dari Allah, mempercayai janji Allah. Kalau itu landasannya, ada khalaqul jannah, masuk surga. Ngaji kayak begini. Sa'atun fi majlisil ilmi, 1 waktu di 1 majlis ilmu jauh lebih baik dibanding sembahyang 1000 rakaat. Kita datang ke pengajian mempercayai itu masuk surga. Apalagi kalau hadisnya pakai hadis yang man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapapun yang menelusuri jalan-jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Kalau itu landasan untuk ilmunya, percaya dengan janji Allah, adkhalahullahu jannah, Allah akan masukkan ke surga. Banyak nih kalau di dalam nih lebih dari 40 ternyata. Maka saya bilang 40 itu cuma saking banyaknya. Menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, menjawab bersin teman, bayang jamaah, jalan ke masjid, menuntut ilmu, banyak. Jadi kalau mau masuk surga jalannya banyak. Kalau kata Gus Bah begitu, mau jadi wali itu jalannya banyak, jangan yang susah-susah. Mau jadi wali mah yang gampang-gampang kan. Postingan Hadi Hikam tuh. Yang tadi itu tuh di apa nih di IG-nya tuh. Ya Allah, kalau kau kabulkan doaku, aku bahagia. Kalau kau tidak kabulkan doaku, aku jauh lebih bahagia. Karena ketika kau kabulkan doaku, itu yang aku mau. Seperti ketika kau tidak kabulkan doaku, itu yang engkau mau. Dalam tuh. Jadi mau diterima, mau kagak diterima, gue bukan soal diterimanya. Tapi ada ibadah di situ. Yang penting Allah suruh berdoa, gue berdoa. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Gue percaya itu, gue berdoa aja. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, gue udah ibadah. Kira-kira begitu. Jadi nggak ada ruginya. Kalau ke sono arahnya, nggak ada ruginya. Kita belum sampai situ. Kita doanya maksa Tuhan. Kudu. Apa gue harus berdoa pakai amalan yang mana supaya makbul ya, pakai amalan yang mana? Bener kan ya itu Gus Bah? Ketika kita berdoa, apa yang kita minta dikasih, kita bahagiakan, itu kemauan kita. Disetujui oleh kemauan Allah. Ketika tidak diterima, berarti itu kemauan Allah. Mana baik kemauan kita sama kemauan Allah? Agar begitu. Kita maksa Tuhan. Sekarang lu kabulin nggak? Lu kabulin nggak? Allah serius. Sekarang mah yang baik-baik lakukan saja. Terlalu banyak jalan menuju surga. Nah
Ngaji baik jalanin aja, main jamaah baik jalanin aja, sedekah walaupun sudah bersama kuban baik jalanin saja, baca Quran. Saya ulang sekali ya, baca Quran itu benar, baca Quran itu baik. Nggak ada baca Quran yang tidak baik, tidak ada baca Quran yang... Lagi-lagi mas saya ngaji sama ibu juga gitu, ibu-ibu. Saat ini kalau baca Quran salah mulu dosa, enggak lah. Kan kita udah baca Quran nih, terus di rumah kita baca. Bahkan kita salah mulu dosa nggak ya, kagak lah. Baca Quran itu semuanya baik, semuanya ibadah. Yang ada itu nanti ketika baca Qurannya salah. Bukan baca Quran salah, bukan. Hukum baca Quran itu ibadah. Nanti ketika baca Quran ada yang udah benar, ada yang masih salah. Yang masih salah emang kagak disengaja, ya nggak apa-apa, baca. Paling enak kan baca Quran sendiri, nggak ada yang nyalain. Lancar aja. Gue baca Quran benar mulu, gue mah ada yang nyalain di kamar bacanya. Kadang-kadang isi saya aja tuh kalau mohon maaf kalau lagi bangun malam agak kemalaman, udah rapi, masih lama subuhnya, saya ke kamar lagi, saya tidur tuh. Jadi saya bangunin pengen tahajud. Kalau ada saya di kamar, nggak mau dia tahajud di kamar, di luar. Oh, salah mulu bacaan. Kalau saya tahajud di luar, dia di kamar. Cuma, ntar aja pagi-pagi diteramain ya, ini salah, itu salah. Lo sorenya udah ngaji bahasa ya, Quran ya sorenya. Bentar aja ngaji gue salahin. Nah, saya nggak tahu juga tuh karena kelamaan ngajar kali ngajar Quran gitu. Termasuk sufi itu kalau baca Quran salah nggak betah di sini. Ya, aneh kalau dia baca Quran nih, udah ntar kalau inget-inget lu main baca salah tuh. Keingetan aja tuh, lu main baca salah, harusnya begini. Keingetan aja tuh, kelamaan kali, harusnya nggak boleh tuh. Tapi nggak apa-apa lah, jadi nggak bakal ngomong. Kalau orang lain sih biarin. Nah kalau judulnya pernah ngaji sama saya, ngaji ini ada baca yang lisahiha orang dia sedang bukan lisahiha, lisahiha, tulisannya lisahiha orang dia ngapal mungkin boleh dengar orang lisahiha orang dia harusnya lisahiha sa'a ya sa'yan lisahiha. Itu ada murid saya, ini dia pernah ngaji sama saya, maka saya rendengin aja. Coba lihat, kayaknya lisahiha bukan lisahiha orang dia. Tapi kalau orang lain enggak. Kalau yang orang lain artinya nggak pernah ngaji, kalau apalagi satu liting ustad gitu, enggak, saya diem aja. Enggak, saya nggak pernah. Istri mah apalagi saya jujur bener. Tapi ini kita atau juga. Ya. Nah, jadi banyaklah jalan menuju surganya Allah, surganya Allah. Jangan kita serakain dengan modal jenggot, modal gamis, ya, modal jidat hitam. Orang lain juga punya hak buat masuk surga dengan amalan-amalan dia. Nah, kan di antara kita nih masing-masing punya amalan spesial yang boleh jadi salah satu sama lain berbeda-beda. Amalan spesial bisa jadi bukan soal amal yang dalam tanda petik mahdhah. Amal gue mahdhah bukan yang terikat, yang terikat. Sikap maskur dengan anaknya, sikap juham dengan istrinya. Boleh jadi di antara kita ada yang spesial. Spesial dalam arti bahwa ini sangat baik dinilai. Boleh jadi. Tapi nanti mungkin saya ketika dibanding-bandingkan dengan Zuma, kalau sikap ini saya kalah sama Zuma. Tapi kalau soal ngaji mungkin saya lebih menang dibanding Zuma. Nah boleh jadi saya menang di situ, tapi kalau urusan ibadah, sholat sunnah mungkin masih menang Zuma. Sebab dia punya waktu banyak dibanding saya. Masing-masing lah. Masing-masing. Yang penting yang wajib jangan ditinggalin gitu aja. Illa adkhalahullahu jannah. Allah akan masukkan ke surga. Asik nih kalau ngaji begini. Tapi ntar ketemu juga sih ancaman-ancaman yang ya, tergantung bab, tergantung. Ngaji subuh bab sifatil jannah, bab tentang sifat surga. Wah, kita ketemu bidadari yang saking putihnya digambarkan sumsumnya ini kelihatan, saking putih. Pas bab sifatin nar, serem. Pas ngaji neraka, serem semua. Kalau masuk bab sifatil jinni wal insi, sifat syayatin ya, iblis, sifat iblis, musuh kita. Ya kita besar pada berteman dengan iblis mulu aja. Nah, al-maniha ayyatiha iyyaha liyakula labanaha tsumma yarudduha ilaihi. Al-maniha artinya diberikan itu hewan, kemudian dimakan susunya, dikembalikan ke binatangnya kepada pembeli. At-thalits wal 20 yang ke-23. An Ali bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul
ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Subhanallah. Sering kan? Kata Nabi, jauhi neraka sekalipun Anda sedekah dengan sebelah kurma. Ini bukan suruh sebelah kurma. Kalau Anda nggak punya apa-apa, ada kurma satu, Anda harus makan supaya Anda bisa terhindar dari neraka. Yang satu sedekah, yang sepotong dimakan. Ini yang ini emang adanya itu doang akan menghindarkan Anda dari neraka. Gampang, akhirnya gampang, mudah. It is very very easy. Gampang banget ini. Jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunabbiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Kasih kabar gembira orang, jangan ditakut-takuti, jangan dibikin lari itu orang. Walau bisyikki tamrat. Gue mau orang susah, nggak bisa. Bisa. Pokoknya sekarang sedekah beras, banyak banget tuh yang mau sedekah beras. Yang 5 kagak ada ya. Orang semuanya pada punya beras. Luar biasa. Jadi ya, tadi saya khutbah Jumat begitu. Sebenarnya itu hikam buat minggu depan, kapan-kapan itu lagi mau tolak. Orang bahagia ketika nerima nikmat Allah itu ada 3 tingkatan. Pertama ada orang yang farahun minal minan. Orang yang bahagia cuma bahagianya memang ke nikmatnya. Lupa sama Allahnya. Yes, dapat beras lagi. Yes, dapat beras lagi. Ngurang-ngurangin uang belanja. Nggak ada di hatinya ini pemberian. Bahagia sih. Tapi Allahnya nggak ada. Oh iya. Saya emang sebenarnya ketika khutbah itu udah negor diri sendiri juga pengen orang supaya oh iya jangan gue gitu. Dan ujungnya wa huwa minal ghafilin. Jadi itu masuk orang-orang yang lalai. Nah, beli motor baru. Kita bahagia. Tapi ingat gak Allah sih? Ya. Nggak ingat. Jadi pengantin baru. Ingat gak Allah? Ingatnya pas sudah susah baru ingat. Nah, subhanallah. Maka seluruh diawali dengan bismillah itu kalau kata Gus Bahagi itu, makan itu bisa mendekatkan kita ke musyrik. Yang bikin kenyang Allah pemakanan. Tuh, deket benar itu sama musyrik. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ngilangin haus air apa Allah? Kalau tanpa bismillah ini bisa jadi musyrik. Nah, kita punya rumah baru. Alhamdulillah punya rumah baru. Kalau masih alhamdulillah masih mendingan. Yes, rumah gue baru. Ada nggak rasa? Bahagia. Itu satu. Yang kedua, ada orang yang bahagia tapi masih ingat Allah. Tuh, kalau ayatnya wa minal fadli wa birahmati wa bidlali falyafrahu bidzalika. Dengan karunia Allah, nikmat, kasih sayang Allah, sehat, maka berbahagialah kamu dengan hal itu. Alhamdulillah makasih sehat walaupun COVID juga kira-kira gitu ya. Alhamdulillah masih ada alhamdulillahnya. Alhamdulillah beras datang lagi ya Allah, makasih ya Allah. Makasih Tete, makasih ya. Ya Allah makasih ya Allah. Masih ada Allah. Tapi sedikit masih ke beras. Masih ada hatinya masih ke beras. 1, 2, 3, 4 ya Allah 5 bungkus kali 5 kilo 25 kilo. Cukup udah 3 bulan. Ya Allah makasih ya Allah ngulangin. Ada aja di sini kalau Tuhan mau kasih. Itu kadang-kadang ngomongnya begitu. Ono kosong masuk mari, ono kosong masuk ada. Punya motor baru dapat hadiah, alhamdulillah. Aku dapat hadiah motor, ya Allah. Lagi sama ini motor yang lama kita jual ya. Separuh kita sedekahin. Ini kalau kita beli berapa duit? Luar biasa. Tapi di hatinya masih ada motornya. Kalau yang ketiga itu orang yang udah nggak peduli sama nikmatnya. Dia mendapat beras seliter, setengah liter, 5 kilo, 25 kilo, sama aja. Sebab dia itu mau penting. Yang penting Allahnya masih peduli sama gua. Dapat beras 5 kilo, berarti kalau bahasa kita, kalau kita mau pakai bahasa, berarti nama gua masih dicatat sama Allah. Makasih ya. Besok dapat batang seliter, berarti nama gua masih ada.
Jadi emang gak penting tuh mau 10.000, mau 100.000. Ketika masih nerima rezeki, masih Allah masih peduli. Kepedulian Allah itu yang sama dia tuh. Nah, maka ketika dia ittaqun nar walau bisyikki tamratin, ketika dia sedekah karena Allah. Jadi bukan soal dikit atau banyak, tapi kemauannya. Kayak biasa korbankan, saya ulang, la yanalallahu luhumuha wala dimahu walakin yanaluhu taqwa. Bukan soal sapinya gede, kambingnya kecil, bukan. Soal ada orang punya duit ketika Idul Adha, mau, saya ulang sekali, mau, kemauannya ini nih yang dinilai sama Allah. Mas Guru kalau beli kambing nggak kuat, soma nggak kuat, patungan yuk, cepet. Ada 1 juta. Nggak bisa kamu. Ke pasar aja beli daging sapi. Juta, berapa kilo? 5 kilo. Bang, bikin setengah kilo. Dapat 10 biji. Bagiin. Itu bukan kurban, tapi itu semangat kurban. Sebab yang sampai bukan itunya, kemauan kita. Nah, tapi yang udah beli 10 kilo bagiin, sama 2, ini 2, yang patungan yang bagiin. Ya, itu mata juga bagi masing-masing aja. Saya kritik tuh. Ada majlis taklim yang korban patungan, akhirnya majlis taklim yang motong dia bagiin turut kelompok dia. Itu ngapain di patungan? Kan lu beli aja di pasar masing-masing. Akhirnya dia turu-turu aja, yang motong dia, yang ngopain dia, yang bagi-bagiin dia, yang bawa pulang juga dia. Mau ngapain? Nah, ininya sampai kemarin ketika khutbah masih di pasar Nenganan, saya bilang begitu. Bahkan kalau Anda ketika Idul Adha hanya punya uang 100.000, beli ayam, dapat berapa? 3 ekor, potong berapa? Potong 4, ada 12 kan? Bagian tetangga. Daripada itu bukan kurban, tapi semangat kurban. Hari ini ayam, mudah-mudahan ya Allah. Kan kira-kira begitu. Jadi walau bisi kita melotin, udah punyanya cuma 1 doang korma. Dia belah, dia kasih. Ini kan 50% hartanya dia sedekahkan. Kira-kira ini 50% hartanya. Ini kalau 1 miliar 500 juta nih keluar. Cuma kita diuji sama korma 1 dibelah bisa, tapi kalau diuji sama di 1 miliar 500 itu makanya bisa keluar. Jadi ya, banyak jalan menghindari neraka itu dengan sedekah. Jadi sekali lagi, bukan soal banyak, tapi kemauan hati. Sama, sholat juga kan begitu sebenarnya. Kemauan hati kita sebenarnya yang menyebabkan Allah itu. Itu tadi di depan tuh, percaya dengan janji Allah, mengharapkan pahala Allah. Nah, wa fi riwayatin lahum anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin hatta illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainal jumat. Nanti semua kita akan berhadapan dengan Allah. Tidak ada juru bicara, tidak ada juru bahasa, terjemah. Tidak ada asisten yang mendampingi, tidak. Kita dengan Allah langsung berhadapan. Semua. Jangan bilang begini, cukup waktunya itu, orang segitu banyaknya. Ya, innallaha wallahu sari'ul hisab. Allah Maha cepat hisabnya. Nah, kalau dulu mungkin kita nggak begitu percaya sama yang begitu. Sekarang mah orangnya di mana, di telepon masih kelihatan pakai video call. Habis ada pelajaran jarak jauh sekarang tuh, PJJ, pelajaran jarak jauh. Guru di mana, murid di mana. Saya ngaji Zoom aja, muridnya ada yang di Surabaya. Zoom. Ada yang, kita lagi ngaji, bulan puasa ada yang minta, maaf Pak Ustadz ya, kita udah maghrib di Surabaya. Minum. Ada yang di Jakarta, udah tutup. Sudah maghrib Ustadz di Surabaya katanya. Coba, dulu kita pikir, apa bisa. Dengan firman itu, Allah sudah mengatakan duluan. Allah Maha mengetahui segalanya. Oh gitu aja, sekarang bola di mana tahu kita bisa lihat. Nah, nanti orang akan berhadapan dengan Allah satu-satu.
laisa bainahu wa bainallahi tarjuman, tidak ada juru bicara, tidak ada pendamping. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru asma'a minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadihi fala yara illa nar tilqa'a wajhi. Ketika ngomong tuh, dia lihat ke kanan yang kelihatan amal ibadah dia masa lalu. Benar-benar dah ya. Dia lihat ke kiri, yang nampak amal ibadah dia masa lalu. Yang kagak benar. Dia lihat ke depan, neraka yang muncul. Pas ke sana, subuh bayar. Antara yang kesiangan sama yang awal waktu, bejakan yang kesiangan. Pas ke sana, dosanya banyak. Pas ke depan tinggal lihat nerakanya doang. Wah, neraka. Maka ditutup sama Nabi ini. Fattaqun nara walau bisyikki tamratin faman lam yajid babi kalimatin thayyibatin. Maka hindari dirimu dari neraka sekalipun sedekah dengan sebelah korma. Kalau itu pun enggak sanggup, yang penting ngomong aja biar baik-baik. So, udah susah kita nggak bisa sedekah, masih bisa masuk surga? Bisa. So, ngomong aja yang baik-baik, ngomong. Nah, saya terus terang aja, jadi kadang-kadang emang contohnya saya aja. Yang saya bilang kalau di sekolah antum manggil murid pinter, cantik, ganteng. Saking kebiasaannya kelupaan dengan tukang pom bensin dia panggil cantik. Di sel ngisi, saya bilang 40.000, ngisiin 10.000. Udah Pak, emang berapa? 10.000. 40.000 cantik. Akhirnya malu-maluan dia isi. Lama juga sih gue lupa. Biasanya sama murid, sama anak, sama bini biasanya. Omel sama bini tuh kadang-kadang ya pakai bahasa itu. Kalau bahasa-bahasa lebay kayak gitu udah bikinin teh hangat lah. Saya bikinin air hangat. Kan ada bikinan lu lain. Pas. Kan bikinnya pakai cinta. Yang penting dibikinin gimana kayak caranya. Bahasa. Perempuan begitu juga. Udah senang aja perempuan. Sama. Dah, yang pertama sedekah. Ini sekali lagi dia, ini bisa kita merotin bukan si kita merotin yang besok beli korma sedus orang dibagi separuh-paruh lagi. Nih, gue pengen masuk surga lu separuh, bukan. Kalau udah nggak ada apa-apa, adanya cuma korma 1 belah 2 demi menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Kalau ada yang lain ya, yang insya Allah dah kalau bicara sedekah. Kalau kata Siti Sumansum mau udah the miracle of sedekah, udah keajaiban sedekah. Nggak ada duanya. Semua urusan jadi mudah, insya Allah. Semua urusan jadi gampang. Nggak berasa susah hidup, insya Allah. Walaupun nggak punya duit dalam tanda petik. Kayak COVID gini kan banyak yang goyang. Ini cerita merah di minggu, Ustaz aja goyang, Ustaz goyang. Pas ada COVID, Ustaz goyang. Khutbah Jumat kagak, kultum Ramadan kagak, mimpin tahlil rohan kagak. Biasanya tuh mau Ramadan kan ada rohan tuh biasanya tuh. Bisa 3 kali mah kita. Habis asar, habis maghrib, habis sisa. Agak masak besoknya tuh disimpan aja kok digoreng besoknya sih. Nggak ada kultum Ramadan kan. Biasanya ada aja kultum Ramadan di perusahaan, kultum duha, kultum subuh, nggak ada. Tapi orang-orang yang rajin sedekah itu nyaman kan. Nggak begini, nggak begitu. Ada aja ntar gantinya, ada aja kan. Itu cerita orang yang rajin sedekah. Nah, jadi ada teman kita juga yang pengusaha itu ternyata belajar dari pengusaha yang lain sedekah. Jadi saya tanya itu, dia bilang, Haji bisa begitu? Oh, gua kalau ini begini, gua cari yang perlu masjid, gua. Ayo sekarang gua ngikutin begitu dah, mana-mana sedekah. Sukses juga. Jadi ya, itu di samping menghindari neraka, balasan di dunianya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, kalau itu nggak ada juga, harta udah nggak ada juga, ngomong aja biar benar. Biar baik ngomong. Jangan suka menjas orang itu neraka tuh. Nah, itu urusan Allah dah. Kita nyampur, kita ikut campur, gak ikut campur. Kafir lu, itu bukan urusan lu. Kafir maka kafirnya. Main baca di kitab Barakabul Ubudiyah.
ada sosok sejarah yang dalam Islam itu panglima yang kejam namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu, mohon maaf, sejarahnya dia yang membunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar As-Siddiq dari Asma binti Abu Bakar. Dia lahir masih ada Nabi, dia ketemu Nabi, dia sahabat. Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh, ini karena konflik politik, dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Bahkan di tangan Hajjaj bin Yusuf itu ada 30.000 orang, 33.000 orang yang dibunuh dalam tanda petik secara sadis. Bahkan ada lebih dari sekian ratus ribu orang yang dipenjara karena musuh politik. Udah sejahat itu karena di Islam. Karena dia masih Islam. Ada ulama yang melarang ngomongin Hajjaj bin Yusuf. Melarang menghina Hajjaj bin Yusuf. Kenapa? Boleh jadi Hajjaj bin Yusuf dipastikan masuk neraka dengan kezaliman. Tapi lu juga bakal masuk neraka kalau lu udah zalim sama Hajjaj bin Yusuf setiap saat lu ngomongin. Coba. Udah segitu kejamnya. Kecuali Fir'aun emang kafir. Kecuali Qarun emang kafir. Tapi Hajjaj bin Yusuf itu muslim. Ada lagi sejarah Hasan bin Ali bin Fatimah bin Rasulullah SAW itu dibunuh oleh, ada yang bilang yang bunuh adalah anaknya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Jadi ketika terjadi pertentangan politik segala macam itu, terjadi pembunuhan di Karbala yang oleh orang Syiah itu sekarang jadi 10 Muharram, yang pada balangan itu Karbala. Itu Hasan bin Ali. Palanya dipenggal, dibawa ke istana. Di depan Yazid bin Muawiyah itu, sedih juga Yazid bin Muawiyah. Kata seorang ulama, enggak boleh kita menyatakan bahwa Yazid adalah pembunuh karena memang tidak ada kepastian sejarah bahwa dia yang memerintahkan umum. Padahal itu pada masa kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Ketika kita bilang Anda membunuh, ternyata tidak bahaya. Bahkan kata Imam Nawawi Al-Bantani, ketika kita panggil orang dengan nama binatang, itu dosanya 2. Anjing, dosanya 2. 1, di anjing bukan? Bukan, Anda bohong. Coba itu, Anda bohong. Yang kedua, Anda menghina. Dosanya 2. Karena kan kadang-kadang buat banyola, tutup bakul, gitu ya. Nampak teblak. Dia tutup bakul bukan? Bukan. Anda bohong berarti. Yang kedua, kalau itu menghina berarti Anda sudah menghina. Dosanya 2. Aduh, kalau ngaji Marokil Ubudiyah tuh, sadahnya Bidayatul Hidayah, kayaknya bener itu kayak karya Imam Ghazali. Yang menyarahkan itu Imam Nawawi Al-Bantani. Kayaknya kita rasanya jauh amat dari benar ini ya. Kita kadang-kadang kaget, setan. Setan bukan? Bukan, bohong. Menghina kan? 2. Emak-emak di rumah deh ya, jangan suka anak kita jangan dikatain anak setan, dasar anak anjing. Itu menghina kita pun, kalau bini kita ngomongin anak anjing, punya anak gua itu. Udah tuh ngatain gua. Seberantem bapaknya urusan. Kalau itu salik deh. Maka tuh menurut saya selalu sayang, pinter, cantik, anak murid di sekolahan. Saya biasain lama juga tuh saya biasain itu. Akhirnya sekarang jadi terbiasa. Jadi pinter, ngapain di sini? Enggak Pak, kamu ngapain di sini? Enggak Pak, turun. Pinter. Jadi kalau ada anak yang nggak ada kepentingannya, ada satu tempat yang kamu ngapain pindah di situ? Nungguin temen Pak, mana temen? Udah kamu bohong. Cantik. Besok kalau naik motor pakai celana dalam di sini. Pakai. Tadi kamu ke atas dan ke atas. Anak perempuan pakai motor kan? Karena saya bilang pakai daleman. Iya Pak. Nah, lalu saya bercandain sih. Bukan kalau kakak pakai daleman, ketika terbalik tukang ojek nolongin enak. Kalau kamu terbalik kakak begitu tukang ojek nggak nolongin. Pada kaget semua. Nah, jadi
sedekah, kalau nggak tahu sedekah, ini aja deh ya. Gunakan yang baik-baik lah, yang baik-baik. Mau sama siapa gitu. Hadisnya tuh ada wala tad'u ala amwalikum wala auladikum. Jangan kamu sumpahin keluarga kamu, harta kamu. Coba boleh jadi ketika kamu sumpahin itu bertepatan dengan waktu di bahaya. Motor sialan mogok mulu, udah nggak hidup lagi. Kata malaikat amin, oh nggak hidup lagi. Ar-Rabi'ah wa Ishrun, hadis yang ke-24, an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmalu 'alayha aw yashraba asy-syarbata fa yahmalu 'alayha. Gampang banget. Allah akan ridho kepada seorang hamba ketika dia makan dia bilang alhamdulillah, ketika dia minum dia bilang alhamdulillah. Allah demen banget. Dia mau ngundang demennya Allah, nggak usah repot-repot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Banyak ibadah, banyak. Orang disulusi. Wa kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Siapa yang nyuruh makan? Oh. Siapa yang nyuruh minum? Oh. Nah, ketika kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah layar dok, sungguh-sungguh demen, sungguh-sungguh ridho. Orang pakai lamnya. Jadi kalau Allah mau ridho, nanti kan di akhirat ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan mardiyah. Karena Allah nyari ridho. Di surah Al-Baqarah radhiyallahu anhum wa radu anhu. Yang masuk surga itu yang Allah ridho dan mereka ridho. Bagaimana cara mengundang Allah ridho? Itu ada tuh gampang banget. Makan suap, alhamdulillah, minum, alhamdulillah, terus gampang banget, weh. Syukur-syukur duitnya banyak bisa sedekah. Syukur-syukur jabatannya tinggi bisa sedekah dengan syukur-syukur. Daripada kagak ada, lu minum baca alhamdulillah Allah ridho. Kira-kira gitu. Lu makan baca alhamdulillah Allah ridho. Gampang. Jangan disusah-susahin, gampang-gampang aja, yang gampang banyak. Apa pakai susah-susah? Nah, jadi sempat sembahyang dua, sembahyang. Kagak sempat, jangan dipaksa. Daripada sembahyang dua akhirnya melalaikan yang lain. Teman-teman yang pada kerja kan kok terakhirnya jam berapa? Jam 8 deh. Sampai jam berapa? Jam 12. Nanti masuknya jam berapa? Jam 1. Sampai jam berapa? Jam 5. Maka di antara jam 8 dengan jam 12 kita terikat kontrak tuh dengan kerjasama kita. Maka berlaku ayat allazina amanu aufu bil uqud. Oleh orang-orang yang beriman, tunaikan janji-janjimu. Karena sibuk di rumah, gendong anak sakit, segala macam. Akhirnya sampai tempat kerjaan jam 8 kurang 5. Kagak sempat sembahyang duha. Jangan sembahyang duha. Sebab tadi nganterin istri pun ibadah. Gendong anak juga ibadah. Nggak usah merasa kecewa. Ya, hari ini gua nggak duha. Biasa aja. Ketika ada ibadah yang lain. Nah. Jadi saya nih udah mulai mungkin udah main kali ya. Kadang-kadang begitu tuh. Ya ini juga ibadah sih. Kan kadang orang-orang kalau udah terbiasa sama kebiasaan tuh. Jadi saya bilang kalau puasa kadang-kadang puasa Senin ini kalau ada Senin dan Kamis tanggal merah kan saya dilarang puasa bini saya. Besok Kamis tanggal merah yang puasa. Makan di luar mana kek? Iya kalau di situ kalau wah Kamis tanggal merah, Senin tanggal merah. Besok tanggal merah dia hari Kamis yang nggak memang jangan puasa. Memang apa? Ya kita keluar lah. Bosan masak. Ngomong tanggal merah anak-anak kita keluar makan di mana? Ibadah bukan itu. Ibadah, bikin istri bahagia, ibadah, bikin anak ibadah. Jangan puasa hari itu. Kita ganti ibadahnya dengan ibadah yang lain. Kira-kira begitu. Nggak usah kecewa. Bunyi nggak usah kecewa, biasa aja. Biasa tahajud nih, ternyata kayak RT biasa tahajud, auzubillah, ada kebakaran lah, ada banjir lah, harus waduh, gue jadi nggak tahajud. Ini ibadah.
Hari ini badannya nggak usah kecewa tahajud. Dan orang yang biasa tahajud, ketika ada uzur di dalam tahajud dianggap tahajud. Jalanin aja. Kalau pulang dulu, gue mau tahajud dulu. Akhirnya orang kelaparan itu dulu. Dinginan. Begitu aja itu, jangan mengatakan susah. Ya kecuali yang memang udah gue punya utang duha tadi kesibukan gue nggak duha. Akhirnya habis zuhur kodo duha. Itu kelasnya luar biasa. Kelasnya luar biasa. Juham doang yang bisa gitu. Nggak bisa. Habis bak dia zuhur, main lagi banyak apa nam? Tadi gua lupa duha. Ini kodo duha. Luar biasa. Duha di kodo. Nah, habis kerja dia tanya, emang boleh? Habis kerja dia tanya, emang boleh? nah, jadi sekali lagi ibadah itu banyak. Artinya juga bagi kita yang sering tahajud nggak usah bangga. Kalau boleh jadi orang lain kagak tahajud tapi ibadah lainnya banyak. Kita ngaji, orang nggak ngaji juga nggak usah kebangga. Boleh jadi orang kagak ngaji tapi ibadah lainnya banyak. Boleh jadi. Kita ngaji mungkin ngamalnya kurang, dia kagak ngaji tapi ngamalnya banyak, bisa jadi. Nah, yang parah dia ngamalnya banyak, ngaji juga kalah kita. Itu yang 9 juta kemarin tuh, kaya sih kagak ngaji, buat apa? Sedekah doang kagak ngaji. Besok dia ngaji, kalah kita. Udah biarin kita menang di ngaji juga. Lah besok dia kaya juga, dia sedekah juga, dia ngaji juga. Ya kalau main coklat kalah papan kalah kacang gitu. Papan punya dia, kacang punya dia. Mana juga. Kadang-kadang dia ngomong gitu. Udah kaya, sedekah, tapi saya kagak jamaah. Orangnya mah kaya, sama dermawan. Cuma saya nggak pernah ke masjid. Nah lu, besok ketika dia ke masjid, kita nyanyiin kita kan ke masjidnya. Sedekahnya kita kagak bisa. Saya ingin, kayaknya kita nggak bisa. Saya ingin 3-1 coy. Udah biarin. Kira-kira gitu. Kita kadang-kadang lupa bahwa ketika dia bener bahaya gitu saingan itu. Besok di surga akhirnya harusnya kita udah di kelas 6, akhirnya dia kelas 8. Harusnya kita 6 kan dia 4 gitu harusnya. Pas tadi gol, Allahi marji'ukum, semua akan kembali kepada wal aklatu bibatil hamzah wa hiya al-ghadwatu aw al-ashwa. Akla itu bisa jadi sarapan, bisa jadi makan malam. Al-khamis an sunnah Nabi Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala kulli muslimin shadaqah. Orang muslim itu semuanya wajib shadaqah. Qala ara'aita illam yajid, gimana kalau dia enggak punya apa-apa Ustaz? Qala ya'malu bi yadayhi, dia kerja dengan tangannya, fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu, dapat dia manfaatkan buat dirinya, ada sisanya dia sedekah. Kalau hari ini nggak ada, yaudah dia kerja dulu. Kerja buat dia, buat keluarganya, masih ada lebihnya. Itu juga sedekah. Kalau araita illam yasati, karena ini nggak bisa juga begitu. Kalau yu'inu dzal hajatil malhub, ente nolongin orang yang lagi butuh banget. Yang saya bilang, ada tukang ojek bawa beras di 2-3 karung, di depannya ada dus Indomie. Nah, ada barangnya jatuh, mau berhenti ribet segala macam. Udah bang, abang tuh, ini saya mau taruh mana bang? Saya pikir mana bang? Jalan, sedekah. Bang, masih pakai duit kan? Yang tenaga juga bisa. Kalau raita illam yastati, gimana kok nggak sanggup juga? Nggak tukang ojek yang lewat? Nah, kalau di rel kereta itu tuh kadang-kadang ada orang kalau lagi tukang sayur berat yang nggak di kereta tuh dibantu dorong, nggak dikasih apa-apa sama tukang sayur. Kalau saya berangkat pagi itu subuh tuh ada tukang sayur laki-laki dari sono bawa sepeda. Terus saya tahu mangkalnya di pasar Cengkareng lemongan tikungan gitu. Kalau saya melihatnya ini laki-laki bukan kerjanya di duit ini kalau dia nggak kerja badannya bersakit juga. Di sana juga jagang itu yang serius dagang. Nah, ketika saya lewat tuh ada dia tuh, itu yang pada parkirin sebelum subuh udah ada tuh kan, yang di bang kereta, Itu berdua dorongnya, dorong. Coba, satu sisi kita kerjaannya, tapi di sisi lain ada juga ibadah. Itu namanya wa'inu dzal malhu, jal hadatil malhu. Nah, kadang-kadang
Ada yang langganan, kadang-kadang langganan udah, wait, yuk berhenti lu dorongin. Luar biasa. Di situ juga bisa kan, ada juga situ kan yang bisa, ya, begitulah. Itu juga sedekah. Kalau udah nggak ada yang lain, itu juga mantep. Syukur-syukur yang lain juga, itu juga kan gitu. Qala ara'aita illam yastati, gimana kalau nggak sanggup juga? Ya bil ma'ruf awil khair. Yang penting nyuruh orang berbuat baik. Lupa ya. Ngaji. Itu amar ma'ruf. Dengan bahasa kita, bahasa pergaulan. Ngaji. Nah, kalau ara'aita illam yastati lam yaqal, kalau itu juga nggak juga? Qala yamsiku 'anil syarri fa inna sadaqatun. Baginda, yang penting lu kagak rese. Nah, yang penting lu hidup kagak rese. Orang gak terganggu sama lu, itu juga sedekah. Maka tidurnya maling itu ibadah. Iya. Iya, bocah melek sendal orang berhilang bagaimana? Sendal burung ya, lagi burung ya. Sendal burung berhilang. Maka maling tidur itu ibadah. Coba. Ada maling suruh pada tidur aja, aman kan? Gara-gara dia tidur maka dia tidak. Iya. Udah jangan kamu suatu semua orang. Karena terlalu banyak ibadah. Nah, jadi di penjaranya pengedar narkoba itu ibadah. Jangan kendaliin dari dalam. Kalau ada orang rese, tidurnya ibadah. Sebab kenapa? Dia sudah menghilangkan keresehannya di tengah-tengah orang. Itu kan termasuk sedekah. Ngaji tuh kalau itu juga ngaji berarti. Mana mau tidur aja gua, kalau mau tidur nyolong mulu gua. Tidur aja gua, bikin susah orang gua. Itu maling ngaji tuh mah. Lu pernah nyangkan kagak lulus juga itu kayaknya. Ya kayak misalnya orang kalau musafir itu kan nggak boleh musafir maksiat qasar jama. Orang kalau maksiat itu nggak boleh qasar jama. Orang maksiat mah kagak sembahyang. Buru-buru qasar jama. Nah kalau dia maksiat masih benar orang kalau begitu. Nah, jadi yang boleh kan musafir mubah, musafir sunnah, umroh musafir sunnah misalnya. Kalau yang pada pulang kampung mau nemenin keluarga kan musafir mubah, silaturahmi, kalau yang silaturahmi mubah, musafir sunnah. Jalan-jalan nih misal kemana-mana, itu musafir mubah. Emang nggak pacaran? Naik motor berdua, nah itu musafirnya maksiat, nggak boleh dia kosong. Tapi jangan udah maksiat itu udah lupa mas sembahyang gitu. Jadi ya, semua kala babul ikhtisar di film ibadah. Insyaallah besok akan bicara bahasanya yang sedang-sedang aja ibadah lah. Babul ikhtisar di ibadah. Yang sedang-sedang aja. Jangan kebangetan. Ngaji jarang-jarang pernah mulai. Dulu saya waktu kuliah begitu, jangan kebangetan pinter. Kalimat itu kan mohon maaf ya. Nur Khalis Majid, kebangetan pinter susah diurusin ya gitu. Tuh cuma nulis Majid. Kan ada statement-statementnya tuh. No, jangan kata gitu, Harun Nasution kebangetan pinter susah diurusin ya. Jangan kebangetan pinter. Jangan kebangetan ibadah. Maka saya bilang tadi biasa-biasa aja. Biasa tahajud mau bisa tahajud. Kapan-kapan sakit nggak bisa tahajud, jangan disesalin. Jangan disesalin. Gue sakit nggak usah. Emang ada hadisnya kalau lu sakit biasa tahajud tetap dihitung tahajud. Absyir bergembira saja. Untung lu sakit jadi kagak tahajud ada pahala tahajud. Nah, Allah. Ada pertanyaan tentang ini atau lain? Amam nih ya, lagi mulain ini nih. Tadi kata di Jembatan Gantung banyak ustadz yang pintar lagi musim. Musim duren musim enak ya hamil. Apa tuh bilang pakai musim. Nah, cukup deh. Kelamaan lockdown nih. Gue bingung mau nanya apa aja gitu.
Di tempat saya itu, saya sendiri main yang nggak semain Jumat cuma 1 kali. Menghormati keputusan gubernur, kita nggak ada semain Jumat. Saya sudah ngomong sama Zulfi, gue sebenarnya nyari Lupi Johor, ini kalau ada Lupi di Johor ini orang banyak bos main Jumat nih. Kagak ada. Pas Jumat besok ada Zulfi, banyak nih orang. Musola hampir rumah. Baru main Jumat nggak mau, udah keluarin mangkuk, kan aja mau main Jumat aja. Pas besoknya ya terus aja udah terus main Jumat. Ya sampai rapi namanya, sampai ada koordinasi ke masjid. Gue mau berhenti nih main Jumat, gue besok mau ke masjid. Jangan dulu dah Ustaz. Di sini juga kagak muat katanya. Karena kan physical distancing. Di sini juga nggak muat. Ya udah. Pas Pak Anies ngumumin masih udah dibuka. Gimana besoknya udah boleh? Boleh dah. Awalnya physical distancing tuh masjid Jumat. Awal baru mulai. Pas udah jam 12:10 di KM-nya, udah Pak rapetin aja Pak, kagak muat. Kagak. Rapetin aja ya kata kagak muat. Tapi kalau hari-hari masih fisikal ya. Itu masih At-Taqwa tuh. Warawati itu masih fisikal. Saya ngajar sama Selasa masih. Tapi kalau Jumat nggak muat. Soalnya bisa sampai pasar Dait sono jadi dulu. Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صحيحا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من جهل لا يشفع من وعي لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء العظام صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم